Dulu bagaimana peristiwa dulu, AURI ditakutin waktu itu. Itu udah ada TUF 16, udah Ya, ada MiG-21 udah ada. TU-16 sama MiG-21 dan semua itu pesawatnya ada di Museum Satria Mandala. Ada hampir 1 skadron kita punya. Karena ada penerbangnya disiapkan 1 skadron. Ini artinya bukan hanya di udara, di laut juga, Pak? Ya ada kapal Irian itu yang kapal perang tercanggih ya pada masanya. Tapi sekarang kapalnya dimuseumkankah atau? Ya, dimuseumkan ada. Di mana itu, Di Pak? Angkatan Laut, di TNI Angkatan Laut Irian. Surabaya. Kita ikut serta menjaga perdamaian dunia ya dengan cara itu tadi mengirimkan pasukan-pasukan kita dalam membantu menjaga perdamaian dunia. Yang pertama tahun 57 dengan adanya KONGA, singkatan dari kontingen Garuda, itu membuktikan bahwa kita konsisten dengan undang-undang dasar kita, kayak konsisten ya. Kita melakukan itu nanti berkembang sampai sekarang ini, sampai di Afrika, hampir semua benua, hampir negara kita membantu. Belum lama kan juga ke Palestina juga kan, walaupun dalam bentuk tadi memberikan bantuan obat-obatan. Merdeka. Podcast Nusantara hari ini ingin membahas tentang Tentara Nasional Indonesia. Dimulai dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, Tentara Nasional Indonesia berubah menjadi sebuah lembaga yang profesional dan disegani. Hari ini saya ditemani oleh Dr. Saparudin Barus. Beliau adalah Kepala Bidang Musmontaka Pusjarah dari TNI. Selamat datang Pak Barus di studio. Selamat datang Mas Santo. Apa kabar? Apa kabar, ketemu lagi? Senang Pak? Sehat? Alhamdulillah. Saya membayangkan setelah kita merdeka, tentu tidak bisa langsung memiliki angkatan perang. Dimulai dengan membuat semacam badan atau laskar kecil gitu ya. Badan Keamanan Rakyat. Boleh kami ditarik kembali kondisi saat itu dan kapan kemudian Badan Keamanan Rakyat dibentuk? Baik, terima kasih Mas Santo. Jadi setelah kita merdeka, setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 ini, kita menghadapi kondisi keadaan yang memang belum stabil. Maka dibentuklah Badan Keamanan Rakyat oleh PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sebenarnya sih rencananya tanggal 19 Agustus, tapi karena ada semacam perdebatan, akhirnya diresmikan tanggal 22 Agustus. Maka dibentuklah BKR. Dari gabungan dari kita dari ada Peta, Heiho itu bergabung, Kenil juga bergabung, dan beberapa laskar-laskar yang ikut membantu perjuangan kemerdekaan. Itu beberapa ajak bergabung dan mereka menjadi satu, yaitu BKR. Saat itu mereka sudah boleh memegang senjata? Ya betul, karena memang kondisinya memang kita harus segera siap apabila nanti ada sekutu kembali lagi, dan nyata memang datang ya sekutu ya. Ya itu keadaannya. Jadi walaupun secara otodidak kita belajar sendiri. Organisasinya seperti apa tuh Pak? Karena kan saya membayangkan di beberapa daerah bahkan berita kemerdekaan saja masih butuh waktu lama ya. Kita butuh waktu hampir berapa bulan setelah BKR dibentuk. Nanti ada bagian-bagiannya, BKR darat, udara, laut. Itu ada dinamikanya sampai 1 tahun lah, sampai tahun 46, 47 baru stabil. Seragam itu udah berantakan semua tuh? Iya, seragam memang belum ada aturannya, jadi ya kita pas-pasin aja lah, meniru mungkin lihat-lihat mana yang cocok nih. Jadi belum ada keseragaman, memang belum ada seragam peta lah, betul, seragam lah semua pada pakai masing-masing dengan kebanggaannya begini. Ya, apa yang kemudian mendorong pemerintah pada waktu itu memutuskan untuk langsung memulai TKR? Kedatangan lagi sekutu yang menggandeng negara-negara lain untuk mengembalikan kekuasaan dari Belanda waktu itu. Jadi kita memang butuh pasukan yang nanti yang dianggap oleh negara itu, wah ini ada tentaranya. Kalau dulu kan BKR itu dianggapnya hanya Badan Keamanan Rakyat. Kalau tentara ini memang lebih ke perang gitu. Makanya kita butuh itu. Makanya dibentuklah TKR tanggal 5 Oktober itu, yang akan menjadi tanggal lahir cikal bakal TNI gitu. Kita tahu Panglima besarnya adalah Jenderal Sudirman, tapi kemudian bagaimana cara pengoperasian organisasi TKR BKR atau BKR menjelang menjadi TRI dan TNI ya? Ya, di TKR ini sedang kita mengangkat Jenderal Sudirman. Dia nanti ada Kepala Staf. Kepala Staf itu semacam wakil dari Panglima Sudirman. Waktu itu Pak Urip ya. Itu memang nanti di setiap daerah dibentuk badan-badan TKR itu.
Hmm. Di setiap provinsi, di setiap pulau, Sumatera, Jawa, Sulawesi itu dibentuk. Nanti ada, bagian-bagian masing-masing itu ada bagian-bagian komandonya, komando TKR berapa itu ada, terinci gitu demikian. Itu serentak langsung seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia walaupun ada beberapa yang nggak nyampe ya, seperti ke Betul. Papua belum nyampe lah, seperti mungkin Sumatera belum semuanya kan, belum Artinya semua masuk. ada laskar-laskar rakyat Ya, yang tetap saja mau terpisah ya, Pak? iya memang itu tadi karena, laskar-laskar ini merasa, ada, gap di antara tentara-tentara ini. Kalau laskar-laskar ini kan nggak mau terikat nih, Betul. maunya bebas, maunya ayo perang gerilya, setelah itu udah nggak mau diatur-atur gitu. Jadi ada hal-hal yang menjadikan mereka tuh hambatan. Boleh cerita sedikit kondisi politik pada saat itu, kemudian senjata-senjata kita seperti apa, diambil dari mana Ya, dan lain-lain? memang kondisi saat itu masih banyak rasa-rasa tidak puas. Ada perbedaannya dari misalnya ini tentara dari Kenil, tentara dari Peta, dari Heho itu dia lebih spesial daripada orang-orang yang di luar itu, daripada orang-orang laskar-laskar. Makanya mereka tuh merasa, wah kok ini berbeda gitu. Jadi itu ada Ya, ya, semacam, ya. penolakan mereka. Ya, tadi yang ditanyakan tadi mengenai senjata, memang tahun 45 itu kita masih hasil rampasan perang dari Jepang, setelah itu baru nanti dari, kita berperang Belanda ngambil. Tapi tahun 47 kita sudah mulai mencoba. Tahun 47 itu ada beberapa, kita membuat pabrik-pabrik senjata. Oh, Secara mungkin belum secara industrial ya, ada lokal gitu kita buat. ya karena ada Pindad itu sudah ada jauh di era abad ke-19 ya, Pak ya? Iya, sebenarnya kayak di Jogja, di, di yang terkenal di Bandung tuh, yang tempat pembuatan senjata, perakitan senjata di Bandung, sama di Banten itu udah membuat senjata, walaupun belum begitu kayak modern ya. Ini tahun 47 nih, Pak. 47, walaupun nanti Semacam pistol senjata ya otomatis. pistol stand gun tadi itu dibuat sendiri dengan alat-alat seperti misalnya ngambil dari bekas-bekas tiang listrik, rel kereta api. Jadi masih tradisional walaupun industri ya. Nah, setelah itu 48 terjadi agresi kedua, itu pabrik itu ditinggalkan lagi. Udah berpindah jadi. Itu ada di museum tuh, Pak. Ada ceritanya di museum. Senjata-senjata itu Ada sebagian. yang masih rakitan itu. Masih rakitan ada. Menarik. Itu mungkin tembak belok-belok, Pak. Mungkin tembak rontok. Nah, tapi di agresi militer pertama masih menggunakan senjata rampasan. Pasan ya. Tahun Pada 47 terakhir. Hah? Agresi kedua tahun 48 kita udah nggak pakai lagi, udah banyak ada bantuan dari luar. Kalau bicara konteks agresi pada saat itu sudah menjadi tentara ya. Iya. Seperti apa respon dan mengapa itu menjadi signifikan sekali buat perjalanan sejarah bangsa ini? Adanya perubahan-perubahan struktur organisasi, ada berbagai macam aspek-aspek yang bisa mempengaruhi jalannya pemerintahan. Memang itu harus sedikit banyak menjadikan kita lebih menambah pengalaman ke depan. Sampai sekarang TNI terbentuk karena apa? Karena banyak perubahan-perubahan yang kita lalui. Sampai kita bertahan sekarang TNI, sampai sekarang TNI modern, itu yang pengaruh itu dari tadi, perubahan-perubahan yang dari awal kita merdeka sampai sekarang. Banyak catatan yang menjelaskan bahwa kekuatan kita bukan hanya mengandalkan pada senjata ya, tapi justru pada semangat latar belakang tadi oleh rakyat untuk rakyat tadi, dari rakyat untuk rakyat tadi. Ya. Apa yang kita bisa gali lebih kuat tentang landasan fondasi itu, Pak? Ya. Kalau kita balik lagi dari awal kita merdeka, sebenarnya semangat itu timbul dari rasa kita, karena kita dijajah ya. Ya. Dijajah itu bagaimana caranya kita mau berkorban harta, nyawa, semua kita korbankan demi satu tujuan ya. Tujuan untuk kita Indonesia merdeka. Tapi setelah Indonesia mungkin sampai sekarang ini ya sudah merdeka, sudah maju, mungkin rasanya sudah berkurang. Mungkin dengan keadaan yang berbeda seperti kita dulu awal-awal merdeka itu semua orang tidak memandang lagi mengejar harta, mengejar jabatan. Yang dikejar adalah bagaimana Indonesia kita ini bisa merdeka, bisa bersatu. Itu ke depannya itu kalau kita pelajari dalam sejarah kita itu berguna. Ya. Berguna untuk membangkitkan semangat kita, semangat sekarang kita membangun negara kita ini. Ya, dan itu terlihat di Sumpah Prajurit Sabta Marga. Itu kan benar-benar sebuah nilai-nilai yang sudah ada sejak itu, tapi hari ini terus kita dorong ya. Ya, terus. Ini kan menjadi salah satu ciri khas dari tentara kita. Ya.
Di TNI itu ada Sabta Marga, Sumpah Prajurit, 8 Wajib TNI, suatu panduan bagi TNI untuk bertindak, bekerja, dan melakukan hal-hal yang lain. Jadi semua itu diatur dari bangun tidur sampai tidur lagi, diusahakan semua sesuai dengan itu, tidak bisa melanggar itu ya. Ini nilai-nilai beda dengan tentara di negara lain, Pak? Ya, nggak semua tentara punya di negara lain punya seperti kita, berbeda. Apalagi tentara-tentara yang sudah maju, mereka mungkin hitungannya bukan lagi mengabdi ya, bekerja, mencari duit itu berbeda. Bahkan hari ini pun kalau kita melihat rekrutan ya, Ya. di akademi militer, tetap ada rasa kayak anak desa direkrut, anak-anak dari pedalaman yang memiliki kemampuan. Jadi kesan dan semangat dari rakyat dan untuk rakyatnya itu memang benar-benar masih terasa sampai sekarang. Betul sekali Mas Sato. Jadi setiap ada anak-anak bangsa yang mempunyai talenta-talenta tinggi, kadet KKRI itu anak-anak SMA yang punya kelebihan direkrut dan dihimpun dalam suatu latihan akan disiapkan menjadi penerbang-penerbang itu. Menggali semangat itu karena sudah ada dalam DNA kita ya. Iya. Di ASEAN kan kita mungkin satu-satunya negara yang berjuang terhadap penjajah dan merdeka secara independen ya. Betul. Tentara kita TNI khususnya Angkatan Udara, Angkatan Laut menjelma menjadi kekuatan militer yang terkuat di belahan bumi selatan. Itu bagaimana ceritanya Pak? Kok tiba-tiba hanya dalam waktu 15 tahun senjata rakitan, terus tiba-tiba dalam 15 tahun kita sudah punya kapal tempur lah, pesawat lah dan lain-lain, senjata-senjata. Bagaimana ceritanya tuh Pak? Kelihayan dalam berdiplomasi dengan negara-negara yang mau bersekutu dengan kita. Teknologi pesawat tempur kita kan waktu itu belum punya. Tapi dengan bantuan tadi diplomasi dengan negara-negara lain seperti Soviet ya bisa membantu negara kita. Pada saat itu Indonesia dianggap macan Asia itu mungkin udah dianggap inilah hebat gitu. Itu kayak sesederhana para pemimpin berdiplomasi, diskusi, tiba-tiba dikirimin itu senjata-senjata itu. Tentu di balik itu ada bargaining ya kita. Mungkin bargainingnya itu politik ya. Ada politik hal-hal mungkin yang terjadi pertukaran kita nggak tahu. Walaupun itu pembayarannya pun melalui barter dengan kekayaan kita itu ada hal lain itu kita mungkin yang tahu hanya pemimpin masa itu ya. Tapi yang kita lihat adalah kepandaian pemimpin saat itu bisa berdiplomasi kepada negara yang sudah mempunyai teknologi pesawat tempur membantu kita. Itu di era 60-an. Sebenarnya kalau bicara keemasan itu dibandingkan dengan katakanlah kawasan sekitar gitu. Sebesar atau sekuat apa sih TNI kita pada masa itu? Di ASEAN baru kita yang bisa dianggap tentara yang ditakuti macan Asia waktu itu. Waktu itu ada operasi Diokora, peristiwa Diokora itu Trikora juga itu ya karena kita memiliki pesawat tempur yang termasuk dengan pengawakan yang canggih. Pengawakannya salah satunya saya kemarin didatangi ke museum itu oleh satu penerbang yang namanya Pak Rudi Taran. Dia alumni tahun 62 dia tuh, alumni penerbang itu. Dulu bagaimana peristiwa dulu Auri ditakutin waktu itu. Itu udah ada TU-16, udah ada MiG-21 udah ada. TU-16 sama MiG-21 dan semua itu pesawatnya ada di Museum Satria Mandala. Ada hampir satu skadron kita punya. Karena ada penerbangnya disiapkan satu skadron. Ini artinya bukan hanya di udara, di laut juga Pak? Ya ada kapal Irian itu yang kapal perang tercanggih ya pada masanya. Tapi sekarang kapalnya dimuseumkankah atau? Ya dimuseumkan ada. Di mana itu Di Pak? Angkatan Laut, di TNI Angkatan Laut. Irian? Surabaya. Nah satu hal juga yang menarik tentang strategi kepemimpinan militer ya. Tentu saja ini menjadi salah satu karakteristik yang kuat sekali. Apa yang kita bisa dalami tentang strategi karakteristik ini Pak? Pada masa-masa revolusi kemerdekaan itu kita memang terkenal dengan perang gerilyanya itu. Perang hutan? Perang hutan dianggap orang itu karena kita dari hutan ke hutan kayak Pak Sudirman itu kan bergerilya dari hutan ke hutan. Jadi dianggapnya kita itu negara yang cocok dengan perang gerilya. Walaupun nanti banyak negara-negara yang mengadopsi perang-perang ini. Iya. Saya dengar begitu ya Pak? Iya, sebenarnya kalau pencetusnya pertama kali ya Pak Sudirman ini. Di Asia Tenggara kan juga kemudian ada Vietnam ya pada saat perang Vietcong. Amerika ya. Apa bedanya perang hutan mereka dengan perang hutan kita Pak? Bedanya di Vietnam itu udah dimodifikasi. Dia banyak kan bukan lagi perang hutan, perang lobang ya. Ada bikin lobang-lobang dia. Sampai sekarang pendidikan masih sama Pak? Masih ada Masih ada. pelatihan Iya. dasar di hutan? Dasar di hutan itu hampir semua lah pelatihan dari Bintara, Tamtama, Perwira itu
melaksanakan pelatihan itu namanya survival Ya, di dalam hutan. kemudian juga pada masa yang sama lahirlah unit pasukan khusus Ya. Kopassus. Apa yang mendasari kelahiran Kopassus ini dan ya apa yang kemudian menjadikan mereka salah satu pasukan elit di dunia? Ya, pada sejarahnya ya nanti pasukan ini terbentuk dari tadi itu peristiwa Dwi Korah, penerjunan pertama yang terjadi di Kalimantan. Jadi mereka ini yang cikal bakal menjadi pasukan-pasukan khusus. Walaupun nanti ada orang-orang bukan Indonesia asli yang melatih mereka itu, orang-orang dari mantan yang melawan kita penjajah tuh jadi masuk ada beberapa pelatihnya menjadi melatih kita. Nah, nanti cikal bakal ini yang ke depan terus dididik, dilatih sampai sekarang ini menjadi profesional sekarang, menjadi terkenal. TNI kemudian lewat ABRI ya, kemudian menjadi ABRI, masuk lewat program-program pembangunan nasional. Ada di berbagai daerah saat bencana. Ini kan sebuah proses yang jauh dari konteks kedaulatan negara, tapi kemudian TNI melakukan hal seperti itu. Apa yang menjadi landasan dasar? Dalam keadaan bencana-bencana memang di TNI itu ada namanya satgas-satgas bencana dibentuk. BNPB, Badan Penanggulangan Bencana itu memang yang dikepalai oleh TNI. Nah, di bawah-bawah setiap daerah itu ada di kodam-kodam, nanti ada satgas-satgas yang khusus menangani bencana. Itu didasari adalah untuk OMSP, operasi militer selain perang. Jadi untuk membantu masyarakat penduduk yang mengalami kesusahan bencana itu. Ya, termasuk ABRI masuk desa tuh zaman saya Ya, masih kecil. betul. Bikin jembatan lah, Ya, bikin musola lah dan lain-lain. betul. Salah satunya itu termasuk juga OMSP. Saya dengar sekarang juga sudah bertransformasi ya Pak, tetap dijalankan Pak dengan Ya, istilah masih. TMM, TMMD sekarang namanya TMMD. Tentara Manunggal Masuk Desa. Tentara Manunggal masuk. Itu sebenarnya konsepnya sama seperti Hampir sama, iya. ABRI masuk desa. Cuman dikurangi dulu kan ada ABRI itu ada polisi ya. Sekarang kita TNI sendiri. Dari pembangunan nasional sekarang juga berkiprah di dunia internasional, perdamaian dunia. Pasukan Garuda. Ya. Nah, boleh cerita sedikit tentang pasukan Garuda? Ya, tidak terlepas dari pembukaan Undang-Undang Dasar juga yang mengatakan kita ikut serta menjaga perdamaian dunia ya. Dengan cara itu tadi mengirimkan pasukan-pasukan kita dalam membantu menjaga perdamaian dunia. Yang pertama tahun 57 dengan adanya KONGA, singkatan dari kontingen Garuda, itu membuktikan bahwa kita konsisten dengan Undang-Undang Dasar kita, kayak konsisten ya. Kita melakukan itu nanti berkembang sampai sekarang ini, sampai di Afrika, hampir semua benua, hampir negara kita membantu. Belum lama kan juga ke Palestina juga kan, walaupun dalam bentuk tadi memberikan bantuan obat-obatan. Saya ingat waktu SD sampai kami harus menghafal tuh Pak, kontingen pasukan Garuda pertama, kedua, ketiga, siapa yang memimpin dan lain-lain kan. Dan ini semacam ada rasa kebanggaan juga karena apa yang dilakukan oleh pasukan kita di sana juga seringkali diapresiasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa karena nilai-nilai humanisnya ya Pak. Ya, saya sendiri belum pernah ikut ya pasukan perdamaian, cuman dari teman-teman yang bercerita ke saya, senior-senior itu, mereka bilang mereka lebih bisa membaur. Mungkin karena dianggapnya orang Asia itu orang baik-baik, apalagi di Indonesia ya. Teman-teman saya dulu ada yang di daerah Kongo itu ke sana sama orang Afrika tuh, mereka kalau kita bawa makanan itu mereka wah senang kali gitu bawa sana. Jadi mereka lebih senang ke Indonesia. Malah katanya tuh ada kelompok-kelompok pemberontaknya itu. Kalau ada apa-apa, kita nggak diapa-apain. Di kita namanya ada PMPP ya, pasukan pemelihara perdamaian yang di daerah Sentul itu dilatih juga, termasuk tadi psikologis di lapangan bagaimana kita menghadapi masyarakat, menghadapi diplomasinya bagaimana, itu ada pelatihannya. Nah, pasca reformasi TNI melakukan perubahan yang sangat besar sekali. Profesionalitas, kemudian juga keterlibatan dalam dunia politik. Dan apa yang Bapak ingat tentang perubahan-perubahan itu? Pertama kali fungsi ABRI diterapkan ya. Itu memang gunanya memang sesuai dengan kondisi kita pada saat itu. Kita punya ABRI yang dibutuhkan di masyarakat. Makanya peran ABRI dikembangkan waktu itu. Terjadilah perubahan-perubahan nuansa selama berjalan itu. Ada penyimpangan-penyimpangan akhirnya kan dimanfaatkan untuk kekuasaan, dipakai untuk tadi mencapai tujuan penguasa. Terjadi di DPR itu pembahasan untuk mencabut kembali fungsi ABRI. Jadi ABRI harus dikembalikan ke fungsinya.
Kalau kata orang dulu kembali ke barak, back to barak, semua dicabut. Peran di DPR, peran di lembaga-lembaga lain, termasuk nanti TNI yang bekerja di lembaga-lembaga yang di luar struktural TNI. Ya. Itu kalau tidak ada hubungan dengan TNI yang dikerjasamakan, ada 11 atau 14 lembaga itu, dia tidak bisa bekerja di sana, mengundurkan diri atau pensiun lebih awal gitu. Ya. Dalam kaitannya dengan bagaimana membangun semangat, membangun pola pemahaman masyarakat khususnya anak-anak ya, dengan era digital seperti ini, apa yang dilakukan, terobosan-terobosan apa yang dilakukan agar lebih banyak lagi pemahaman tentang nilai-nilai nasionalisme dan cinta pada tanah air? Baik, kami di Pusjara ini, Pusjara TNI, akan terlalu menanamkan nilai-nilai nilai-nilai kesejarahan. Karena fungsi kami ada tadi pembinaan dalam bidang kesejarahan. Bahwa sejarah itu bukanlah hanya angka dan tahun. Sejarah itu adalah teropong masa depan. Jadi kita ingin agar generasi-generasi muda ini bisa lebih baik dari kondisi kita yang dahulu. Museum-museum kita ini di Pusjara TNI ini itu menampilkan tentang kisah-kisah perjuangan para pahlawan, di mana nanti generasi-generasi muda yang berkunjung itu akan tahu, wah beginilah dahulu mereka itu, cara mereka itu berkorban, nyawa, harta, semua dikorbankan. Walaupun sekarang perangnya udah berubah tadi, cyber ya, perangnya udah melalui kebudayaan. Itu dengan hal-hal begini itu bisa mencegah. Misalnya Pak Sudirman, walaupun dia sakit ya, paru-parunya rusak, masih mau dia berjuang, tidak menyerah walaupun dipaksa. Kata Soekarno, udah kamu menyerah aja. Dia tidak mau. Selama saya masih hidup, selagi itu Indonesia masih ada. Makanya dengan dia bergerilya itu sampai tahun 49 di sidang PBB baru terbukti Indonesia benar-benar ada dengan ada tentara, dengan ada Pak Sudirman bergerilya itu ya. Jadi dengan harapan ini kami di Pusdara TNI akan terus berusaha menanamkan nilai-nilai perjuangan para pahlawan kita, tokoh bangsa kita dahulu kepada generasi muda agar mereka tidak mudah terpengaruh tadi dengan budaya-budaya luar yang mungkin tahu sendiri bagaimana sekarang akibatnya banyak terpengaruh yang hal negatif ya. Dan harapannya ke depan apa yang diinginkan oleh pemimpin kita, Indonesia Emas 2045 itu akan terjadi, akan tercapai oleh generasi muda kita yang sekarang ini. Ada berapa museum sekarang Pak yang dikelola? Di bawah kelola kita ada 5 museum, salah satunya Satya Mandala, ada Museum Bakti TNI di Mabes TNI, ada museum sekarang namanya Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya, museum keprajuritan di Taman Mini, dan satu lagi ada museum waspada berbesesa juga di daerah dekat di Gatot juga di lingkungan Satya Mandala. Ini masyarakat bisa datang terbuka di semua museum-museum ini? Betul sekali, terbuka. Mungkin yang agak susah dikunjungi karena di museum keprajuritan itu yang di Taman Mini itu mungkin karena dia harus 2 kali masuk ya. Taman Mininya bayar dulu, dalamnya ada masuk lagi. Cuman kadang-kadang ya kalau kita bisa kerjasama itu bisa dipermudah masuk Taman Mini. Salah satu lagi yang di Mabes TNI itu kadang-kadang pengunjung merasa ini Mabes ini, orang nggak mau berkunjung kan. Sebenarnya nggak apa-apa itu, bisa. Banyak juga ada sekolah-sekolah itu asal membuat janji, membuat dengan kepala museumnya membuat akan janji berkunjung itu bisa. Jadi museum-museum itu harus bisa berubah. Seperti kami di Museum Satya Mandala itu sudah ada revitalisasi, udah ada tadi penambahan-penambahan seperti ruangan film gitu. Jadi nanti ke depan semua museum yang di bawah kita nih Pusdara TNI juga akan dikembangkan seperti itu. Ya, saya juga berharap kadang-kadang kalau saya lihat berita-berita di luar kunjungan-kunjungan dari pemimpin negara tuh biasanya mereka datang ke satu negara, mereka kemudian melakukan ziarah gitu ya, atau pergi ke sebuah monumen seperti di Rusia. Mudah-mudahan kita punya juga tuh Pak seperti itu ya Pak. Ya, harapan kita memang begitu. Jadi di Museum Bakti TNI ini yang di di Mabes TNI itu sering dikunjungi banyak kapal-kapal negara karena di sana ada monumen Seroja. Monumen pahlawan-pahlawan yang tim-tim itu banyak sering berkunjung. Rata-rata ya orang-orang tamu-tamu asing ke sana. Tapi juga di Museum Satya Mandala juga sama. Saya di sana jadi kepala museum berapa kali menerima kepala staf Rusia, kepala staf dari India, Belanda kemarin saya menerima situ, dan ya mereka tertarik karena ya koleksi-koleksi kita ini termasuk punya mereka gitu. Ada tank-tank Belanda, tank Rusia, dan di negara aja pun udah susah. Kita masih menyimpan gitu loh. Dan mereka bangga dengan hal itu. Termasuk MiG dan Betul, MiG tadi dengan TU. Polev tadi, iya betul. Ya, baik. Pak Barus, terima kasih banyak sudah berbagi dengan kami. Tadi saya mencatat teropong masa depan ya. Itu bagian penting buat generasi berikutnya saya rasa, dan tantangan juga buat kita semua bagaimana menyampaikan nilai-nilai ini untuk terus hidup, terus berakar di generasi berikutnya. Terima kasih Pak. Sama-sama Mas Santo. Anda bisa menyaksikan tayangan ulang kami di YouTube channel dengan nama Podcast Nusantara. Dan jangan lupa unduh dan saksikan tayangan inspiratif kami lainnya hanya di The iPlus.
Podcast Nusantara, hidupkan cinta Indonesia. Indonesia.